Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ibu kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini insyaallah ya. Walaupun mungkin tempat ini tidak sebagus ya rumah-rumah Ibu. Ya, tidak seindah dan seharum istana Ibu ya di sana. Yang penuh dengan pernak-pernik, tentu hiasan-hiasan, warna catnya juga yang Ibu sukai kan. Kamarnya ada yang pink, ada yang biru, ada yang hijau, itu kan sesuai dengan kesukaan. Namun ketahuilah Ibu rahimani wa rahimakumullah, tempat ini sekalipun mungkin kelihatannya tidak seindah ya tempat atau tempat tinggal kita, namun Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasi Ibu ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajidaha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah masjid-masjidnya Ibu. Jadi tempat yang Allah sangat cintai, tempat yang Allah sangat cintai adalah masjid Allah, masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi indallah au kama qala aswaquha. Dan seburuk-buruk tempat ya yang Allah tidak suka itu adalah pasar-pasarnya ya. Oleh karena itu berbahagialah ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah yang pada pagi hari ini Allah gerakan hati kita untuk bisa duduk di rumah Allah ini Ibu ya. InsyaAllah dalam rangka menuntut ilmu syar'i insyaallah ya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk di pembahasan kita yang insyaallah masih membahas mengenai bab berapa kemarin? Ke-6 ya. Belum selesai ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan dan mudah-mudahan pada pagi hari ini menyelesaikan bab 6 ini. Dan pagi hari ini adalah pertemuan keberapa? Ke-20, Masya Allah ya. Ke-20. Ini biar ada ininya ya, hitungannya. Pertemuan ke-20. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya yang barangkali juga kadangkala kita libur ya. Mudah-mudahan liburnya kita tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pahala buat kita semua. Insyaallah ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kata Nabi SAW, jika ada seorang hamba yang sakit, kemudian juga melakukan safar, perjalanan jauh ya. Ya tentu dengan dua sebab ini, sakit dan safar, biasanya seorang hamba itu meninggalkan amalan yang sudah dirutinkan. Begitu Ibu ya. Ibu biasa sholat malam, kalau lagi sakit biasanya ditinggalin. Atau Ibu lagi dalam perjalanan mudik ya. Sudah mudik kemarin ya? Apa enggak Ibu? Mudik ya, ada yang mudik, ada yang mungkin safar ke tempat ya, tempat-tempat yang mungkin dituju. Nah, amalan-amalan yang sudah rutin biasanya juga ditinggalkan. Nah, karena amalan yang ditinggalkan adalah amalan yang rutin, ya, maka
Apa kata Nabi? Allah tetap akan mencatat pahala full. Masya Allah ya. Pahala penuh seperti mereka melakukan amalan tersebut dalam keadaan mukim. Mukim itu kan kebalikan dari safar. Safar pepergian. Kalau mukim apa artinya? Ya, di rumah aja ya. Au sahihan, atau perbuatan amalan itu dikerjakan ketika dalam keadaan sahih. Sahih itu sehat. Ya, walaupun kita meninggalkan amalan tersebut, Allah tetap catat pahala. Masya Allah. Ini bagian dari keutamaan ibu-ibu bagi kita yang memiliki amalan yang sudah rutin. Ya, istiqomah, istimrar, dawam. Maka suatu ketika kita ada uzur syar'i meninggalkannya, bukan hanya sakit sama safar saja ya, barangkali ada urusan-urusan yang syar'i yang lainnya yang menjadikan amalan yang sudah rutin itu ditinggalkan, maka ketahuilah karena amalan itu sudah rutin, maka Allah tetap akan catat pahala penuh. Subhanallah, alhamdulillah ya. Dan ini sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun jangan melihat jumlah ibu-ibu ya. Aduh, kajian saya kok jumlahnya segini-segini aja. Para jamaah sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, pernah ya para ulama juga ketika memiliki murid-murid itu nggak sepenuh sekarang ya. Bahkan ada beberapa ulama yang hanya mengajar berapa? 1 orang ya, 1 orang, karena memang tujuannya bukan mencari masa. Jadi kalau yang datang 1 orang mah udah bubar aja dah gitu ya. Enggak ibu, enggak ya. Makanya saya sendiri ya tidak terlalu suka kalau ada kajian misalkan ini, saat ternyata yang datang 5 nih, liburin aja apa ya gitu ya. Kasihan yang tidak hadir itu, maksudnya tidak hadir itu karena tidak hadir lah. Kasihan yang udah datang, yang udah siap ya libur dah gitu kan. Apalagi sepekan sekali, liburin jadi 2 pekan kan. Kalau 4 kali 1 bulan gitu ya. Jangan ya. Apalagi maaf, gurunya sendiri yang bilang. Misalkan gurunya WA sama panitianya, yang siap berapa besok? Ustadz cuma 3 orang. Ustadznya bilang, aduh 3 orang mah enggak ini ya, liburan aja bu. Wah, gitu. Jangan ya. Ya, subhanallah. Iya. Pertama kali Anda datang sendiri ya, sedikit buat motivasi ibu nih. Pertama kali Anda datang ke Bekasi ini, Bekasi Timur ini 2008 ibu ya. Insya Allah kurang lebih 2008 saya kesini. Dan dulu saya pernah diminta untuk mendampingi bapak-bapak sepedahan. Kalau dulu belum seramai ini bu. Dulu udah ramai tapi tidak seramai sekarang ya, sepedahan itu. Ya, yang jumlahnya waktu itu banyak, lama tinggal 6. Dalam waktu setahun 6 itu tinggal 3 orang itu tetap jalan ibu-ibu. Alhamdulillah 2008 sampai 2014 6 tahun 3 orang. Nah, karena kita ingin belajar, bukan ingin cari orang. Kalau cari orang ya akan ketemu ya. Oleh karena itu bersemangatlah ibu-ibu, karena kita insya Allah ta'ala sedang menuai ya, sedang berjuang untuk mendapatkan kebaikan ya. Nas'alullah istiqamah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah ya. Baik ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita ingin melanjutkan pembahasan kita. Yang terakhir kita itu sudah sampai di dalil keberapa? Masih ingat? Dalil ke 3 ya, dalil ketiga. Lupa ya, kalau lupa kita ingat-ingat lagi nih, kita review sebentar ya. Jadi kita masih membahas di bab 6, bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Dan ini memang harus diulang-ulang ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini harus diulang-ulang makna tafsir tentang makna dari tauhid dan dari syahadat ya. Syahadat apa? La ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Nah,
tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Jadi bab ini Ibu rahimakumullah adalah membahas mengenai makna dari makna la ilaha illallah itu sendiri. Ya, kenapa kita bahas mengenai makna ini? Karena ternyata banyak ya makna-makna yang tidak sesuai, makna-makna yang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya, makna tauhid atau makna la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika maknanya sudah salah Ibu ya, atau keliru, maka kemungkinan besar prakteknya juga ada kesalahan. Ya, prakteknya itu ada kesalahan. Jadi misalkan kemarin kita sebutkan ada sebagian yang menerjemahkan atau memaknai makna dari la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Jadi kalau maknanya hanya sebatas tidak ada pencipta selain Allah, ya, ini masih memfokus pada tauhid rububiyah. Dia hanya meyakini tidak ada yang menciptakan dunia dan apa adanya ini kecuali Allah. Demikian saja. Adapun praktik untuk menyembah mereka tidak sampai kepada menunggalkan Allah ya dalam ibadah. Karena apa? Dari maknanya yang mereka salah. Seperti itu ya. Jadi bab ini adalah berbicara tentang makna dari kalimat tauhid sendiri ya. Jadi kemarin kita bahas sedikit ya, kita ulang lagi nih Bu, sedikit ya. Maksudnya diulangnya biar kita ingat kembali. Jadi kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah itu memiliki 4 kata, gitu Bu ya. Kata apa saja? La ilaha illa dan lafaz Allah. Yang maknanya masing-masing adalah yang pertama kalimat la yang artinya tidak ada. La maknanya tidak ada ya. Artinya di sini la-nya adalah la nafiyah lil jins. Yang fungsinya kemarin kita sebutkan adalah menafikan atau meniadakan seluruh jenis sesembahan. Jadi la di sini kita harus meyakini tidak ada sesembahan di permukaan bumi ini. Ya, dinafikan, tidak ada sesembahan di permukaan bumi itu, enggak ada. Ilaha sesembahan. Ya. Jadi ilaha itu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah ma'budun. Ya, yang artinya yang disembah. Yang disembah. Nah, gitu ya. Jadi ilaha artinya ma'budun. Jadi kalau la ilaha tidak ada sesembahan di permukaan bumi ini yang berhak disembah dengan benar. Makna yang lafaz ketiga illa, yaitu huruf istisna nih namanya Ibu ya. Kalau Ibu yang pernah belajar bahasa Arab ya, itu ini adalah huruf al-istisna yang artinya pengecualian. Istisna itu artinya pengecualian. Ya, dikecualikan. La ilaha illa. Tidak ada sesembahan. Kita harus menafikan tidak ada sesembahan di permukaan bumi ini yang berhak disembah. Illa, tapi ada istisna, pengecualian yang berhak disembah. Siapa? Lafaz terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu adalah lafdzul jalalah. Ya, yang maknanya adalah yang disembah. Sebagaimana penjelasan dari beberapa para ulama ya. Jadi arti dari la ilaha illallah artinya la ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Nah, ini makna yang betul Ibu ya. Jadi kalau yang mana tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya ternyata belum pas, belum lengkap.
Yang betul la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Maka dari sini Ibu, kemarin kita sebutkan ternyata lafaz dari kalimat tauhid itu, lafaz tauhid la ilaha illallah itu memiliki dua rukun Ibu. Memiliki dua rukun. Kalau rukun itu artinya apa kemarin? Sesuatu yang harus ada kan? Jadi kalau rukun sholat antaranya apa kemarin kita sebutkan? Takbiratul ihram. Jadi kalau ada orang sholat gak takbiratul ihram sah tidak? Tidak sah. Tahu-tahu tangannya di depan dada, gak baca. Jadi takbiratul ihram itu gak baca Allahu Akbar, dia tahu-tahu tangannya di depan dada aja gitu. Dan itu belum sah. Jadi gak sah sholatnya. Begitu juga rukun sholat itu diantaranya membaca surat Al-Fatihah. Ya, bukan karena nggak hafal ya, kecuali karena kalau nggak hafal mungkin dia insya Allah dimaafkan. Tapi dia hafal surah Al-Fatihah dan dia tahu itu rukun harus dibaca. Sengaja dia nggak baca, takbir, habis takbir langsung surat pendek, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru langsung ruku. Gak baca Al-Fatihah sengaja atau bahkan tidak sengaja, itu sudah membatalkan sholat. Nah, demikian juga kalimat tauhid Ibu rahimani wa rahimallah. Kalimat tauhid kita itu juga memiliki rukun. Dari mana kita tahu rukun-rukun tauhid atau rukun-rukun syahadat? Dari kalimat la ilaha illallah ini Ibu. La ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyun. Sebenarnya yang tadi an-nafyu, yang pertama adalah peniadaan, menafikan. Yang tadi kita sebutkan sebenarnya dari maknanya. Yakni seseorang yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala harus menafikan semua bentuk sesembahan. Menafikan, meniadakan semua jenis sesembahan di permukaan bumi. Harus. Pokoknya kalau orang-orang pengen tauhidnya benar harus menafikan Ibu. Gak boleh tapi saya mas sekali ke sana lah, itu belum menafikan namanya. Dia bilang saya menyembah Allah, saya sholat menghadap Allah, saya puasa untuk Allah, tapi sesekali aku juga ya ibadah kepada selain dia. Dia artinya belum menafikan sesembahan di permukaan bumi ini. Dia belum, karena dia sesekali ke gunung, sesekali ke dukun, sesekali ke kuburan, pohon, batu, atau barang-barang yang dia miliki yang dianggap keramat. Ya ini belum dikatakan menafikan. Lafaz apa? La ilaha. Jadi sekali lagi, orang yang mentauhidkan Allah dengan semurni-murninya harus melaksanakan satu rukun. Di antara rukun yang pertama adalah meniadakan bentuk sesembahan apapun di permukaan bumi. Apa bentuknya, patung, bentuknya gambar, bentuknya kuburan, bentuknya apa saja dinafikan. Enggak, itu bukan Tuhan, itu bukan sesembahan, enggak ada sesembahan. Nah, rukun yang kedua adalah al-itsbat. Al-itsbat. Ya, al-itsbat. Apa artinya al-itsbat? Menetapkan. Jadi kalau yang pertama meniadakan sesembahan, bentuk sesembahan di permukaan bumi ini, rukun yang kedua harus ada juga nih. Jangan cuma satu. Dia kalau cuma meniadakan sesembahan, ateis dia. Karena tidak mengenal Tuhan kan? Kata mereka nggak ada Tuhan di permukaan bumi, nggak ada. Tapi juga tidak menetapkan satu sesembahan. Kalau kita selain yang pertama meniadakan semua bentuk sesembahan, rukun yang kedua harus ada al-itsbat, menetapkan. Lafaz mana? Illallah. Jadi kalimat nafiyu itu la ilaha. Rukun yang pertama an-nafi itu la ilaha. Rukun yang kedua al-itsbat itu illallah. Dan menetapkan satu-satunya sesembahan yang berhak disembah di permukaan bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya yang sudah kita bahas di dua pekan sebelumnya ya. Dan kemarin kita sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh
mu'allif rahimallahu taala. Di antara dalil yang pertama di surat Al-Isra ayat 57. Yang di ayat ini, ibu-ibu ya, ibu bisa lihat bukunya ada ya. Di ayat ini bahwa ternyata mereka, ya mereka siapa ini? Ya, orang-orang Quraisy. Iya. Bahwa mereka ternyata selain menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Yang disembah selain Allah ini ternyata adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Nah ini orang-orang, ini artinya ya, orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Surat Al-Isra 57. Dari ayat yang mulia ini, Ibu rahimakumullah, sekali lagi, ternyata mereka orang-orang Quraisy itu masih menyembah selain Allah, dan yang disembah selain Allah itu hamba-hamba Allah. Ya, hamba-hamba Allah juga yang soleh. Ya, dan sifat-sifat hamba-hamba yang soleh tersebut adalah mereka saling berlomba untuk mencari wasilah kedekatan kepada Allah, dan mereka hanya berharap dan takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah hamba yang beribadah dan bertauhid kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah, ibu rahimakumullah, jadi sisi pendalilan di ayat yang mulai ini, orang-orang Quraisy ternyata selain menyembah Allah, menyembah selainnya. Satu. Yang kedua, ternyata yang disembah selain Allah itu juga hamba-hamba Allah, makhluk Allah juga. Namun hamba-hamba Allah yang soleh, ibu-ibu. Namun hamba-hamba Allah yang soleh, yang mereka juga yang disembah ini, orang soleh ini, mereka juga sebenarnya ya mendekat kepada Allah, mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah. Nah, ya. Oleh karena itu, ibu rahimakumullah, inilah ya kesalahan. Kita bisa mengetahui kesalahan sebagian orang yang menyangka bahwa kesyirikan orang-orang jahiliyah dulu itu hanya berkait dengan penyembahan kepada patung-patung yang kosong semata. Bukan, ternyata. Ya, ternyata mereka itu menyembah hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, hamba-hamba yang soleh tersebut yang justru sebenarnya mereka mentauhidkan Allah. Ya, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini kerusakan yang terjadi, ibu-ibu rahimakumullah. Dan ternyata dalam ayat yang mulia ini tidak hanya terjadi pada zaman jahiliyah terdahulu. Pada hari ini pun masih banyak juga orang-orang yang menyembah selain Allah, menyembah hamba-hamba Allah yang mereka katakan hamba Allah itu soleh. Iya, mereka menyembah para wali. Menyembah siapa? Para wali Allah. Mereka soleh, ibu, orang-orang soleh itu. Namun mereka sembah ternyata. Dan ini terjadi pada di hari ini atau di zaman ini. Faliyadzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang demikian itu. Nah, ini yang pertama. Dalil yang kedua dari surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada bapaknya. Bapaknya namanya siapa? Azar ya. Namanya Azar. Apa yang dikatakan Ibrahim kepada ayahnya atau bapaknya? Kepada bapaknya dan kaumnya ya. Sesungguhnya aku berlepas diri. Artinya apa? Berlepas diri itu nggak mau ikut-ikutan terhadap apa yang kamu sembah, ya. Terhadap apa yang kamu sembah. Nah, ini perkataan siapa? Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya. Nggak mau. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mau ikut-ikutan terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya?
membuat patung dan menyembahnya. Nah nih Bu, membuat patung kemudian disembah. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan jelas dalam ayat yang mula ini berlepas diri ya. Nah, dari sisi pendalilan ayat yang mula ini Ibu berkaitan dengan makna la ilaha illallah ada. Ya, apa? Jadi mengandung nafyun dan isbat. Mengandung nafyun dan isbat, mengandung peniadaan sesembahan dan menetapkan sesembahan yaitu Allah saja. Di mana letaknya? Di perkataan Ibrahim Ibu, inni baraun, saya berlepas diri. Artinya apa ini Bu nih? Nafyun. Nah, artinya Nabiullah Ibrahim itu meniadakan, menafikan, aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya. Nah, kemudian yang kedua, isbatnya yang mana? Di ayat selanjutnya, illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali atau akan tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia Allah akan memberi hidayah kepadaku. Nah, isbatnya, lafaz isbatnya itu di ayat selanjutnya di ayat 27, yakni illalladzina, ya perkataan Allah illalladzina fatarani, atau perkataan Nabi Allah Ibrahim, kecuali Allah zat yang telah menciptakan aku. Ini isbat. Setelah Nabi Allah Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini nafyun, meniadakan sesembahan. Kemudian yang kedua isbat, rukun kedua isbat, lafaz illalladzi fatarani, kecuali aku hanya menyembah kepada Allah zat yang telah menciptakan aku. Nah, ini muallif rahimallahu taala ibu rahimakumullah membawakan dalil yang kedua di surat Az-Zukhruf. Nah, kemarin juga setelah dibahas atau disinggung bahwa Nabiullah Ibrahim itu memiliki ayah yang musyrik, memiliki ayah seorang musyrik. Apa arti musyrik Ibu? Musyrik itu orang yang berbuat kesyirikan, perbuatannya namanya syirik, ya. Jadi orang yang namanya musyrik, perbuatannya namanya syirik. Tuh, musyrik. Jadi ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu seorang musyrik ternyata. Musyrik itu apa artinya? Orang yang menyekutukan, orang yang menjadikan selain Allah tandingan. Tuh namanya orang musyrik Bu. Mau gak mau kalau ada orang misalnya gini, sesekali sembah Allah, sesekali nyembah gunung, sesekali nyembah Allah, sesekali nyembah batu, sesekali nyembah Allah, sesekali nyembah pohon besar. Nah itu mau gak mau, walaupun dianya gak mau dikatakan musyrik, itu musyrik Ibu. Dia telah orang yang berbuat kesyirikan, artinya telah menyekutukan Allah, telah menyekutukan Allah. Alhamdulillah. Walaupun aku kan sholat, aku kan haji umrah, tapi bapak ibu masih nyembah kuburan. Gitu. Nah, ini namanya musyrik. Justru kalau ada orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, alhamdulillah, maka ini namanya kafir, ya. Orang yang tidak bertuhan, ya, tidak memiliki agama. Nah, kemudian yang kedua, dari ayat ini pula kita akan tahu bahwa Azar itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim, ya. Walaupun ada sebagian pendapat, dan pendapat ini lemah kata beliau nih, ya, bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu yang Azar itu bukan ayahnya katanya, itu pamannya katanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi pendapat yang kuat adalah Azar itu adalah ayah dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi jangan sampai bilang, masa sih bapaknya Nabi sampai musyrik begitu? Kadang orang tidak mengimani. Kalau memang itu udah ketetapan Allah, kenapa? Ya, kenapa tidak kita imani? Jadi kalau memang udah ada khabar, sami'na wa ata'na, ya. Termasuk bapak ibunya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi juga itu Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Itu kan mereka
orang-orang kafir. Ya, ada sebagian mengatakan maksudnya orang tuanya Nabi Muhammad SAW itu kafir. Nah, demikian yang terjadi. Ya, demikian yang terjadi. Baik, ini dalil yang kedua yang sudah kita bahas juga. Dalil yang ketiga yang terakhir kemarin kita bahas adalah di surat apa ini? Apa? Surat Al-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih ibnu Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Baik, Ibu rahimakumullah, di ayat yang mulia ini menyebutkan bahwa orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir ibu-ibu, orang-orang Nasrani ya, itu menyembah orang-orang yang soleh di antara mereka, atau menjadikan orang-orang yang soleh dan berilmu di antara mereka dijadikan sebagai Tuhan. Kalau mereka, kalau orang-orang alimnya atau ulamanya namanya para rahib. Ya, disebutkan di ayat ini kan namanya apa? Ar-ruhbanu. Artinya seorang yang pintar di antara mereka, orang yang tahu ilmu agama di antara mereka itu namanya rahib. Rahib atau ar-ruhban. Ya. Begitu juga al-ahbar. Orang-orang al-ahbar, orang-orang ahli ibadah di antara mereka ternyata dijadikan Tuhan oleh mereka. Dijadikan tandingan sebagai arhab, tandingan-tandingan Tuhan selain Allah. Kapan atau kenapa mereka dikatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang Nasrani itu telah menjadikan tandingan-tandingan Allah itu menjadikan ruhban atau al-ahbar, orang-orang alim atau orang-orang ahli ibadah mereka sebagai Tuhan? Kapan? Buktinya apa? Karena mereka telah mentaati dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan begitu juga sebaliknya mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Jadi gini Bu, orang yang mentaati gurunya nih, bukan hanya mereka ya, kita pula bisa. Kalau ada seorang guru kita, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan, tapi dihalalkan oleh guru kita. Kemudian kita ikut, namanya kita mentuhankan guru kita, ibu-ibu. Paham ya? Itu namanya kita telah menjadikan ustadz kita, guru kita itu Tuhan. Kenapa? Karena dia menghalalkan, kita mengikuti apa yang dihalalkan oleh guru kita, sedangkan yang dihalalkan oleh guru kita adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga ketika kita mengikuti sesuatu yang diharamkan oleh guru kita mengatakan haram, kita taati, akan tetapi ternyata yang diharamkan oleh guru kita ternyata sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kalau kita taat kepada guru kita, ini namanya mentuhankan guru kita, atau menjadikan guru kita itu Tuhan, tandingan Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani ini, ibu-ibu. Makanya hati-hati ya. Jadi jangan kalau udah, makanya sedang dibahas nih ta'assub itu. Kalau ta'assub itu fanatik ya. Kalau bukan dari gurunya aku nggak mau terima. Kalau nggak dari gurunya saya nggak akan ngaji. Ya, iya. Bahkan ada sebagian ya, misalkan gini, ibu ngaji di mana? Ustadz itu memang gurunya siapa sih? Oh, begitu ibu ya. Dia kan belum berguru pada Ustadz fulan ini. Kamu jangan ngambil guru dari dia, ngambil ilmu dari dia, seperti itu. Ini ada kata-kata dan kalimat-kalimat demikian, seolah-olah jadi kalau nggak bukan gurunya, nggak akan diambil ilmunya, ya. Allahumma musta'an. Baik, ini dalil yang ketiga, ibu-ibu rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di dalil keempat, dan kayaknya tarik keempat dan kelima dan seterusnya kita akan lanjut insyaallah ya. Dalil keempat ada kelima. Keempat, yakni di surat Al-Baqarah 100
65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang orang-orang yang menyembah atau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah itu, ya, mencintainya sama seperti mencintai Allah. Nah, adapun Allah menyebutkan sifat orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana sisi pendalilannya ibu-ibu rahimakumullah? Nih, ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai kalimat yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Maksudnya yang pertama, tafsiran yang pertama, mereka orang-orang musyrikin itu mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut sebagaimana kecintaan kaum mukminin kepada Allah. Ini makna yang pertama, Ibu. Ya, makna dari yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut seperti mereka mencintai Allah. Itu maksudnya yang pertama. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa mereka kaum Quraisy, orang-orang musyrikin itu mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut sama kecintaannya kaum muslimin kepada Allah. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, makna dari yuhibbunahum kahubbillah, artinya mereka kaum musyrikin mencintai tandingan-tandingan Allah tersebut sebagaimana kecintaan mereka. Nah, kalau tadi kan kecintaan orang mukmin ya. Kalau ini sama seperti kecintaan mereka orang-orang musyrikin ini kepada Allah. Jadi mereka mencintai Allah 50%, misalnya mencintai tandingan Allah juga 50%. Jadi sama lah gitu. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua, makna yang mendekati kebenaran ibu-ibu, wallahu a'lam bishawab. Makna yang kedua yang lebih benar atau lebih mendekati kebenaran ya, bahwa apa? Mereka orang-orang musyrikin itu mencintai tandingan-tandingan Allah atau sekutu-sekutu Allah yang mereka jadikan itu sama seperti mereka mencintai sama seperti mereka mencintai Allah. Jadi mencintai Allah 50%, jadi mencintai selainnya 50%. Itu apa namanya? Makna yang mendekati Allah alam bisawab ya. Ya, karena alasannya apa Ibu? Karena kaum musyrikin itu memang membagi cinta, gitu Ibu ya. Membagi apa? Membagi cinta. Iya. Adapun orang-orang yang beriman itu murni cintanya hanya kepada Allah. Itu mereka mendua kalau bahasa kita lah, ya. Mendua, selain mencintai Allah juga mencintai selain Allah. Nah, mereka itu mencintai mendua cintanya. Iya. Adapun orang-orang yang beriman, nah disebutkan di ayat ini walladzina amanu asyaddu. Nah, ini kalimat asyaddu itu kan apa nih? Isim tafdil kan ya? Apa artinya nih? Artinya lebih ya, lebih atau kecintainya itu asyad. Syadid, sangat hanya kepada Allah. Itu orang-orang yang beriman ibu-ibu ya. Oleh karena itu ayat ini menunjukkan bahwa ibu-ibu tidak boleh mencintai selain Allah, ibu ya. Tidak boleh mencintai selain Allah dalam bentuk cinta ibadah. Yaitu apa? Cinta yang disertai dengan ketundukan, perendahan diri, pengagungan terhadap yang dicintai. Ya, makanya nggak boleh ibu-ibu. Nih, orang yang mencintai Allah, kemudian juga mencintai selain Allah saja tidak boleh. Ibu ya. Orang yang mendua cinta Allah, ya juga aku cinta Allah. Tapi cinta kepada selain Allah artinya sesembahan yang dijadikan tandingan juga iya. Itu tidak boleh. Apalagi ada orang yang mencintai selain Allah full.
Ada orang yang mencintai selain Allah, artinya mencintai sesembahan selain Allah full, tidak sampai mencintai Allah. Wah, lebih berat lagi timbangannya kalau demikian. Lebih berat lagi hukumannya orang yang kayak gini, ibu-ibu. Maka yang benar adalah, ya, di ayat ini, orang-orang yang berimanlah yang paling benar, yakni mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah nggak boleh dibagi-bagi, Bu. Dalam ibadah tidak boleh dibagi-bagi. Iya, sekali-kalilah gitu. Makanya apa katanya, sekali-kalilah keluar gitu ya, keluar dari Allah maksudnya. Jangan. Ini berbahaya. Ya. Kecintaan kepada selain Allah juga ada. Makanya prihatin sekali ibu sekarang banyak, nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak benar nih. Video-video yang ada sekarang banyak ya muslim dan muslimah yang cengkrama dengan orang-orang kafir. Mereka ikut dalam acara-acara orang kafir ya. Ada nggak? Dalam videonya sih wallahualam ya. Mudah-mudahan janganlah gitu, Masya Allah, saking itu udah dijual apa namanya akidahnya kalau demikian. Dengan dengan kata ya menghargai mereka gitu ya, toleransi kalau kita bilang gitu ya. Kemudian menjual agama kita, faliyubillah, jangan sampai di di tempat peribadatan mereka. Itu Masya Allah ya, faliyubillah ya, mudah-mudahan jangan terulang lagi, jangan kita terhindar dari demikian itu. Ini dalil yang keempat ibu ya. Dalil yang kelima nih. Sepertinya dalil yang kelima itu dalil yang terakhir ya. Dalil kelima adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ya, dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya. Sedangkan hisab, perhitungannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna atau hadis yang disampaikan oleh muallif rahimallahu ta'ala. Ini hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Jadi di sini ibu-ibu rahimakumullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari sesembahan selain Allah, maka balasannya adalah haruma maluhu wa damuhu, maka haramlah hartanya, darahnya. Artinya apa? Haramlah hartanya dan darahnya. Maksudnya adalah dijaga. Orang telah mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian mengingkari sesembahan selain Allah, itu darah dan harta dan darahnya itu dijaga ibu. Nggak boleh disakiti orang seperti ini. Ya. Adapun hisabnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang berbicara kan hatinya. Betul ya? Yang berbicara, yang membenarkan itu hatinya. Seperti itu. Jadi kalimat dan ibu-ibu ya, di sini menunjukkan al-mughayarah, pembeda antara yang sebelum dan yang sesudahnya. Baik, dari sini dipahami ibu rahmatullah, mengucapkan la ilaha illallah tidak sama dengan sabda beliau mengingkari sesembahan selain Allah. Bahwasanya mengingkari sesembahan Allah adalah syarat tambahan atau merupakan konsekuensi yang lazim terhadap la ilaha illallah. Maksudnya ini ibu. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya, konsekuensinya benar tidaknya apa? Benar tidaknya perkataannya itu adalah dengan melaksanakan konsekuensi. Apa yang kedua? Makanya Nabi tidak hanya mengucapkan man qala la ilaha illallah saja. Karena kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah gampang banget, benar enggak? Banyak orang bilang, banyak orang membaca la ilaha illallah ribuan, jutaan, benar enggak? Tapi ternyata Nabi melanjutkan wa kafara, dan bukan hanya mengucapkan wa kafara bima
yu'badu min dunillah. Tapi selain dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia juga apa? Melaksanakan konsekuensi ucapannya. Apa konsekuensi ucapan la ilaha illallah yang diucapkannya? Mengingkari sesembahan selain. Jadi jangan ada orang la ilaha illallah jalan, tapi menyekutukan Allah juga jalan. Gimana orang seperti ini? Berarti dalil ini nggak masuk. Jangan sampai ada yang mengatakan, wah dia mau ahlu la ilaha illallah. La ilaha illallah sehari bisa 1000 kali, 2 juta kali, misalkan ya. Bahkan tak terhitung. Tapi lihat, dia melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah tidak gitu. Karena banyak banget orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata masih berbuat kesyirikan. Artinya la ilaha illallah yang diucapkannya tidak dilaksanakan. Ini ada tidak? Bukan ada lagi, tapi banyak sekali. Nah, orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dilazimkan atau disyaratkan dengan meninggalkan sesembahan selain Allah, maka dia memiliki balasan. Diberikan balasan apa? Haruma maluhu wa damuhu. Orang seperti ini terpelihara, terjaga darahnya, hartanya. Nggak boleh. Iya, orang-orang seperti ini. Nah, wa hisabuhu Allah. Adapun hisabnya, perhitungannya, benar tidaknya itu kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menghakimi. Ya. Jadi kan pernah ya ada kisah ya seorang sahabat yang membunuh orang musuhnya yang ketika kepepet tuh ngebunuh. Pas waktu perang itu ya, duel dan kemudian terpepet si musuhnya ini. Jadi pedang atau senjata sahabat ini sudah di lehernya mungkin gitu. Jadi tinggal tebas aja gitu ya. Ternyata musuhnya ini mengucapkan la ilaha illallah, Ibu. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah kan ada dalil, bajang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu jangan diapa-apain. Tapi ternyata sahabat ini apa? Membunuh aja. Dibunuh aja walaupun udah mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata kisah ini sampai kepada Nabi SAW bahwa ada seorang sahabat yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Pak Nabi marah, Ibu ya. Nabi marah besar dan ditanya kenapa engkau membunuhnya. Maka sahabat ini mengatakan, kalau bahasa kita gini, dia mah baca la ilaha illallah cuma untuk karena kepepet, karena biar dia selamat tidak ditebas. Maka tetap Nabi marah dan mengatakan, apa kamu tahu hatinya? Gitu ya, Ibu ya. Maka di sini disebutkan wa hisabuhu 'ala Allah. Jadi hisabnya udah terserah Allah saja. Yang penting kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, dia terjaga harta dan jiwanya. Nah, Ibu ya. Nah, ini diantaranya. Maka dari sini jelas, Ibu rahimakumullah, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu muslim, ya, asalnya lah muslim, insyaallah. Adapun kebenaran la ilaha illallah itu dibuktikan dengan perbuatan yang harus konsekuensi yang dia harus laksanakan. Jadi tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah saja. Pernah mendengar ya, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan apa? La ilaha illallah masuk surga. Ya, secara zahir mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata mengucapkan la ilaha illallah itu berat, Ibu. Kecuali orang yang diberikan kemudahan rahmat dari Allah, ketika akhir hidupnya dia kesempat mengucapkan kalimat tauhid ini. Ya, walaupun kalimat itu pendek, la ilaha illallah pendek sekali. Tapi pada saat sakaratul maut itu bukan waktu atau ya waktu yang gampang mengucapkan la ilaha illallah ini, Ibu. Maka jangan bilang, nanti saya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ada jaminan enggak? Tidak ada. Ya, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan yang lain, yang kalimat pendek aja nggak bisa, nggak mampu dia. Lidahnya itu kaku sekali.
Tapi kalau lagi merengek sakit, ya, karena kan sakaratul maut faliyudzubillah itu sakitnya luar biasa ibu ya. Ya. Sakaratul maut itu luar biasa, makanya banyak orang yang sakaratul maut itu kan teriak-teriak, betul nggak Bu ya? Sakit, aduh gitu ya. Karena memang sedang sakaratul maut faliyudzubillah. Nah, suruh ngucapin la ilaha illallah. Kalau tidak ada bekal sebelumnya, kehidupannya itu tidak jauh dari kalimat la ilaha illallah, maka kemungkinan besar ibu rahimakumullah itu berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, mari ya, mulai dari sekarang kalimat tauhid ini kita genggam ya dengan kencang. Kita amalkan, kita praktekkan bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah itu satu, meniadakan semua bentuk sesembahan. Kita wajib untuk meniadakan, nggak boleh kita meyakini dan mengimani ya ibu-ibu ya, ada sesembahan selain Allah, nggak boleh ibu, nggak boleh, gitu ya. Tidak ada kekuatan selain Allah, nggak ada. Oleh karena itu kalau kita sudah meyakini bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, dan kemudian yang kedua kita menetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah, maka jiwa kita akan tenang ibu-ibu. Jiwa kita akan tenang karena kita menggantungkan ya, tawakal, menyandarkan nasib kita, kehidupan kita ya, takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah gitu ya. Kalau mau terjadi Allah yang bergerak, ya, berkehendak. Kalau toh Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Ya, walaupun kita harus ada ikhtiar, ibu-ibu, harus ada ikhtiar. Ya udahlah, kalau memang itu demi Allah, nanti kalau ya berkehendak saya ditabrak juga, saya di tengah-tengah jalan, nggak boleh. Itu mah ibu sengaja ya. Harus menghindar gitu ya, minggir lah di pinggir kanan atau kiri gitu ya. Jadi jangan kayak itu mah bukan tawakal itu ceroboh namanya. Ya, ibu punya motor baru beli ya kan, gembok sampai 6. Ya bu, gemboknya jangan 1, 6. Depan 3, belakang 3. Wah, lupa ibu, langsung genjot aja. Wah, nggak bisa jalan. Iya ya. Lama-lama ya memang biasa kalau masih baru demikian bu. Kalau nggak kotor aja disetim ya, bener nggak? Punya motor, punya mobil nggak kotor disetim, bener nggak? Apanya yang kotor? Tapi kalau udah 2, 3, 4, 5, 6 bulan, bahkan udah setahun, mau belok kayak apa juga dibiarin ya. Nanti tambah lagi kalau di ibu belanja di supermarket, di parkiran, kegesek, kegosok. Awalnya mah sayang gitu ibu ya, lama-lama gak sayang lagi. Udah 5 tahun dijual. Itulah kehidupan dunia ibu. Makanya afwan ibu ya, jangan sekali-kali kita terombang-ambing oleh apa yang namanya sekarang viral. Ya benar nggak? Ya, ini sangat terombang-ambing nih. Seorang muslim jangan seperti itu. Ada viral apa ikut beli, viral apa ikut beli. Ya Allah ya Rahman ya, tidak punya prinsip ya, kecuali memang fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada kebaikan ini saya bisa laksanakan, itu mah nggak apa-apa. Yang penting jaga keikhlasan. Iya, sekarang misalkan ada viral membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa gempa misalkan, ikut. Kata Ustadz jangan ikut viral. Bukan masalah yang viral-viral ini. Kalau ini mah kebaikan, yang penting keikhlasannya dijaga. Gitu. Nanti ada lagi kebaikan yang lain pas Ramadan. Kan lagi dermawan-dermawannya ya, Nabi SAW mencontohkan buat kita. Kita ikut apa? Iftar, ngasih iftar, takjil ya. Biasa kan ibu masak takjil. Takjil itu artinya apa ya? Takjil itu makanan Ustaz gitu. Takjil itu asal kata dari ajala kan? Ajala yu'ajjilu artinya bersegera. Jadi artinya takjil itu artinya makanan yang disegerakan untuk berbuka gitu. Jadi takjil bukan makanan, artinya takjil itu artinya menyegerakan.
Iftar artinya berbuka, artinya makanan iftar gitu. Takjil buat iftar maksudnya kan. Nah ikut. Nah ibu masak kolaknya 2 panci kan. Nggak apa-apa, itu fastabiqul khairat. Ya bahasa gitu kan viral juga kan. Lagi musim, kalau bahasa viral itu kan musim Ramadan ya, musim sedekah. Kita ikut fastabiqul khairat, tetapi sekali lagi tetap menjaga keikhlasan. Dan viral-viral yang lain yang tetap menjaga bahwa ibadah itu memang Allah syariatkan, nabinya syariatkan. Bukan lagi rame apa, tapi ternyata ibadahnya itu bukan dicontoh dari nabi, nggak boleh kalau itu. Ya, bukan. Jadi intinya adalah ibu-ibu rahimakumullah, selalu ya kita jaga tauhid kita dimanapun berada, insya Allah. Dari apa yang sudah kita pelajari bab-bab sebelumnya, bahwa di antara ya faidah atau keutamaan dari tauhid sendiri adalah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan faidah-faidah yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain yang sudah kita pelajari bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah di bab 6 ini sudah selesai. Wa insyaallah taala kita lanjutkan di bab ke-7, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pekan akan datang. Ya, tidak mengapa ibu ya. Sebentar, lama-lama jadi banyak ya. Insyaallah di bab selanjutnya adalah apa namanya nih? Kalau di buku ibu termasuk kesyirikan, memakai gelang, benang dan sejenisnya yang tujuannya sebagai pengusir dan penangkal mara bahaya. Wah, ini lebih seru nih, ya. Wah, termasuk syirik ternyata nih, memakai gelang. Ya, bayi yang lahir dikasih benang hitam ya. Bener nggak? Buat apa ini, Bu? Gitu. Kita tanya. Oh, ini buat tolak bala. Nah, sama judulnya nih, tolak bala itu maksudnya mengusir dari mara bahaya. Nah, kalau itu benar untuk tolak bala, maka termasuk perbuatan syirik. Waduh, berarti ibu sudah mengajarkan anak putra putri ibu dari kecil kesyirikan. Tapi udah biasa, jangan ikut viral. Gitu ya, udah viral itu dari zaman. Jangan, kalau itu salah kenapa kita nggak tinggalin gitu. Berarti ibu tawakalnya bukan kepada Allah saja. Ya, tawakalnya bukan hanya kepada Allah saja, tapi bertawakalnya kepada gelang itu. Buktinya pas waktu ibu jalan-jalan sama putra-putri ibu yang gelangnya ketinggalan, gak jadi ikut. Aku pulang lah, kenapa? Takut anak saya kesambet. Kenapa apa di taman mini? Emang kenapa? Keseruduk itu apa namanya? Singa. Nah ya jangan deket-deket. Gitu kan? Bukan masalah deket-deket, ini gelang lupa dibawa. Wah, itu. Jadi hati ibu ketergantungannya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada gelang tersebut. Nah, bukankah ini disebut syirik? Iya. Tapi banyak orang, enggak, aku enggak berbuat syirik. Menyembah juga sama Allah, gitu kan? Menyembah dan beribadah itu kan ada kriterianya, ya. Dan contoh-contoh yang lain yang insya Allah kita akan sebutkan. Karena bukan hanya gelang ibu, bisa saja bentuknya apa boneka digantungi di mobil gitu ya. Boneka digantungi di mobil, ketupat kolor hijau digantungin di depan rumah ibu tuh, pisang 1 tandan, bendera, cabai ditusuk, apalagi bawang merah. Iya betul nggak? Itu ditaruh di mana? Ya biar gak hujan kata gitu ya. Diundang pawang hujan ya. Atau apa saja yang ini, makanya di sini dan sejenisnya ya, dan sejenisnya ya. Dan apa saja, karena belum tentu di beberapa daerah itu sama. Tapi kalau intinya adalah untuk tolak bala, maka ini masuk dalam perbuatan kesyirikan. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya? Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Baik ya. Ada pertanyaan Ibu? Sebelum kita tutup ya pertemuan ini, karena pertemuan lanjutan ya. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Kalau tidak ada saya akan tutup. Gak ada?
Baik ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Memang saya juga ada jadwal Jumat ya, agak jauhan ini. Oleh itu saya langsung ke sana ini sekarang ya. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini ibu. Sekali lagi saya mengajak ibu-ibu untuk istiqomah ya. Sedikit sebentar ayo kita usahakan untuk ngaji. Ya. Karena orang yang tidak pernah ngaji, sekarang saya mau tanya ilmu dari mana? Sedangkan ilmu itu kan buat bekal amal, betul tidak? Seorang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia beramal? Kemungkinan besar kalau tidak ada orang yang tidak punya ilmu, karena nggak pernah nyari ilmu, kemudian beramal, amalannya pasti ikut-ikutan. Benar nggak? Ikut-ikutan, bahkan faliyudzubillah, bukan hanya ikut-ikutan, ngarang sendiri. Mengarang sendiri. Waduh, kalau udah ngarang sendiri tingkatannya tingkatan apa ini? Wah, syariat ini. Kan kita hanya dibebani untuk melaksanakan syariat, bukan membuat syariat. Jangan. Syariat itu Allah saja yang membuat. Kita itu cuma untuk melaksanakan. Kalau nggak disyariatkan ya nggak usah. Kenapa? Allah mensyariatkan sholat kita. Allah mensyariatkan puasa, sedekah, baca Al-Quran, thalabul ilmi, kita laksanakan. Tapi kalau Allah tidak mensyariatkan A, B, C, D, kenapa kita laksanakan A, B, C, D? Sama aja kita membuat syariat. Apalagi itu ya, insya Allah ya. Apalagi ini banyak orang-orang yang membuat-buat. Wallahu a'lam bishawab ibu-ibu. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan di pagi hari ini pertemuan yang diberkahi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah ya, ibu-ibu ya. Agar kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa memegang tauhid ini sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.